Di langkah-langkahku menuntun hati pulang padamu. Ya Allah, di setiap sujud ku temukan arah. Dalam heningku dengar ayat-ayatmu, air mata jadi saksi cintaku. Kau peluk hatiku yang lemah. Ku tanam makna di setiap sujud. Sholat jadi rumah teduh dan hangat. Cintamu jadi imam sejati, menuntun langkah menembus langit tinggi. Ya Allah, di setiap sujud ku temukan arah. Dalam heningku dengar ayat-ayatmu, air mata jadi saksi cinta. Kau peluk hatiku yang lemah. Menembus batas ku temukan rahmat. Dalam luka kau selipkan hikmat. Tangga kecil menuju cahaya menjadi wiridku selamanya. Ya Allah, inilah wiridku, langkah menuju ridhomu. Dalam sujudku temukan cahayamu, mengurai luka, menenun asa. Hingga jiwa pulang padamu. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung, satu tujuan Allah semata, satu teladan Nabi Muhammad, satu pedoman hidup Al-Quranul Karim. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung. Kita manusia yang sama, sama fikir, sama rasa, sama tujuan, tanpa ada perbedaan. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung. Kita baik, senantiasa terhubung baik. Diam realitas maupun alam kuantum, apapun yang kita lakukan sama seperti
memperlakukan diri sendiri. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung, satu tujuan yaitu Allah semata, satu teladan yaitu Nabi Muhammad, satu pedoman hidup yaitu Al-Quran. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung, kita manusia yang sama, sama pikir, sama rasa, sama tujuan, tanpa ada perbedaan. Rahasia magnet rezeki, satu sama terhubung, kita baik senantiasa terhubung baik di alam realitas maupun alam kuantum. Apapun yang kita lakukan sama seperti memperlakukan diri sendiri. Untukmu, duhai anakku, lihat masa depan cerah. Kesungguhanmu, kesabaranmu, pasti yakin kelak berbuah. Untukmu, duhai santriku, pesantren laksana rumah. Ustadz-ustadzah dan kiaimu, ikhlas mengajar berkhidmah. Doa dukungan orang tuamu, hiasi hatimu yang selalu tabah. Berjuang bekali banyak ilmu, ibadah, ikhlas dan istiqomah. Jauh di mata, dekat dalam doa, getarkan Al-Quran di dada, mengobati rindu dan luka. La tahzan innallah ma'ana. Banyak teman berkarya, tersenyumlah bahagia. Itasim fa dunya, tabtasim laka. Doa dukungan orang tuamu, hiasi hatimu yang selalu tabah. Berjuang bekali banyak ilmu, ibadah, ikhlas dan istiqomah. Jauh di mata, dekat dalam doa, getarkan Al-Quran di dada, mengobati rindu dan luka. La tahzan innallah ma'ana. Banyak teman berkarya, tersenyumlah bahagia. Itasim fa dunya, tabtasim laka. Dalam diam kulihat jejakmu, langkah sederhana tapi penuh cahaya. Kau sisir
menyisihkan rezeki tanpa suara, hanya ingin jadi manfaat bagi sesama. Tak pernah kau harap balasan manusia, cukup Allah yang tahu segala rahasia. Air matamu jatuh dalam doa, memohon agar hidup diberi berkahnya. Kebaikanmu tetap mengalir selamanya, seperti sungai yang tak pernah berhenti menuju lautan pahala. Setiap senyuman yang kau berikan, setiap tangan yang kau ringankan, menjadi saksi amal jariahmu hingga hari perhitungan tiba. Di balik sedekah ada hati yang lembut, yang takut akan akhir perjalanan hidup. Kau titipkan harapan di setiap kebaikanmu, semoga menjadi cahaya di alam yang sunyi. Ya, terimalah setiap langkah kebaikan mereka, jadikan penolong di hari gelapnya kubur. Luaskan jalan mereka menuju surgamu, lindungi hidup mereka, dunia dan akhirat. karena kebaikan itu tetap mengalir selamanya, tak terputus meski tubuh kembali pada tanah. Setiap harta yang kau sisihkan menjadi penerang di seluruh perjalanan. Amal jariah yang diam-diam kau tanam akan berbunga di sisinya. Ketika nama kita dipanggil satu-satu, semoga amal itu ikut berdiri bersama kita, menjadi saksi bahwa sedikit yang kita beri tak pernah Allah sia-siakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, tiba-tiba ada yang antar paket, katanya COD. Bentar. Katanya COD tapi saya nggak tahu apa. Jadi sempet tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah dengan bahagia di hadapan saya ada Bunda Nur Laila. Alhamdulillah. Ada Bunda Sudarmini, ada Bunda Widya, Masya Allah. Kemudian Aipo promosi siapa ya? Mohon izin di rename namanya ya, supaya kita satu sama terhubung. Insya Allah, semoga ini ada banyak keberkahan di dalam pertemuan ini. Baik, apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah. Di sini lagi hujan nih. Oh, Bunda Dian. Ya, barakallah Bunda Dian. Bunda Dian di mana, Bun? Ya, silahkan di chat aja ya Bunda Dian. Alhamdulillah. Supaya energi kita sampai gitu ya, sama-sama. Dan ini Alhamdulillah dengan adanya Zoom, jadi dimudahkan semuanya oleh Allah untuk kita bertemu di sini ya. Tidak lupa kita meluruskan niat ya, untuk diri kita, untuk guru kita, itu, untuk seluruh sahabat yang ada di sini. Ini kok ke remove ya. Untuk semua sahabat yang ada di sini, untuk guru-guru kita semuanya, ya, untuk tetangga kita, untuk pasangan kita, ya. Yuk kita pegang dada kiri atasnya. Ini dibesarin aja ya, bentar. Kok di sini saya jadi kecil ya? Eh, untuk pasangan kita semuanya, pegang dada kirinya, pakai tangan kiri, yuk, teman-teman semua. Ala kulli niyatin salihah lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, di saya jadi mengecil bentar-bentar ya. Zoomnya jadi mengecil. Berarti ini tutup dulu. Oke. Alhamdulillah pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan keajaiban ketika kondisi suami kita sedang tidak sehat. Ya.
Ini adalah terinspirasi dari ada salah satu anggota di Amazing Quantum yang bertanya, ya, bukan bertanya sih beliau, maaf Bunda Ria, saya tidak bisa hadir di Zoom karena suami saya sedang tidak sehat, gitu ya. Waktu itu tidak sehatnya itu adalah stroke. Hmm. Alhamdulillah satu sama terhubung. Insya Allah semoga beliau juga nanti akan menyimak rekamannya ya teman-teman ya. Apa itu magnet Rizki? Satu sama terhubung ya. Kita ini adalah makhluk surga yang sedang hidup di dunia ya. Kita di sini adalah alien gitu ya. Kita adalah kita hidup di dunia kuantum ya. Dunia nyata itu adalah kurikulum dari Allah untuk memperbaiki dunia kuantum kita ya. Duduk diam, rezeki datang. Duduk diam, rezeki datang itu adalah hadir di jiwa kita ya. Sedangkan fisik kita bisa bergerak kemana-mana teman-teman ya. Duduk diam rezeki datang itu akan Allah uji terus ya dengan kondisi yang tidak nyaman ya menurut kita ya. Tidak nyaman menurut kita, tapi bisa jadi nyaman menurut Allah ya. Karena Allah mencari kita. Allah ingin selalu dekat dengan kita ya. Kadang kita diberikan ujian kondisi kesehatan ya, kemudian keuangan atau kondisi keluarga gitu ya. Pada dasarnya Allah ingin agar kita hadir ya di hadapan Allah dan Allah juga hadir di dalam diri kita ya. Jadi kita itu Allah itu sangat dekat dengan kita ya. Nah, dalam kondisi yang tidak nyaman ini, dalam kondisi yang tidak sehat ini, di dalam Al-Quran juz berapa ya? Al-Imran atau Al-Baqarah ya, saya nggak ingat ya, juz sepertinya juz 2 ya, berarti Al-Baqarah. Bahwa Allah akan menguji kita dengan sedikit ketidaknyamanan. Ya. Tapi itu cuma sedikit teman-teman. Cuma sedikit apa namanya kondisi tidak sehat itu cuma sedikit ya. Kondisi sedih itu cuma sebentar ya. Kondisi tidak menyenangkan itu cuma sebentar. Lebih banyak yang menyenangkannya ya. Kondisi pokoknya segala kondisi misalnya kondisi ya kok tidak sesuai dengan harapan saya ya. Saya pengennya seperti ini. Kok tidak sesuai dengan harapan saya? Itu cuma sebentar teman-teman ya. Dan pada dasarnya Allah hanya apa yang menurut kita baik bisa jadi tidak baik menurut Allah dan apa yang menurut kita tidak baik bisa jadi itu adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah ya. Jadi kita harus positif thinking ya. Karena positif thinking itu ada di mana? Ada di LOP di sini ya teman-teman ya gitu. Jadi doa kita itu dimulai dari bukan dari mulut bukan dimulai dari mulut kita, tapi dimulai dari pikiran kita, teman-teman. Ya. Dan semua doa itu pasti terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Kak Widya nih ya baru selesai ikut camp offline Magnet Rizky, Masya Allah. Pasti energinya mak- eh, se- apa namanya sedang dahsyatnya ya. Eh, Habis dicas ya dengan ribuan watt ya. Kenapa kita penting untuk hadir di pertemuan adalah karena di situ kita bertransaksi energi ya. Energi kita yang tadinya saat eh, minus ya sendiri ya, tapi setelah bertemu dengan ratusan orang yang memiliki energi plus 6 maka energi kita nyambung, nyambung ke atas, nyambung ke atas dan ini yang akan menghasilkan kolam energi dan ini akan menghasilkan keajaiban, teman-teman. Jadi keajaiban itu nyata. Keajaiban itu bisa dipelajari, keajaiban itu bisa dipraktekkan. Ya. Kak Widya mungkin masih ingat ya mengenai kolam energi ya, gitu. Bahwa kita ini adalah
kolam energi. Kita ini memiliki kolam energi. Nah, kolam energinya ini diisi oleh apa gitu ya. Nah, baik, kembali ke tema bagaimana menghadapi kondisi pasangan yang tidak sehat ya. Kondisi ini bisa juga dialami, maaf ya, punten, misalnya kondisi suami yang tidak sehat secara mental ya, punten ya, misalnya punya will gitu ya, punya dengan sedang diuji ya, sedang diuji dengan pandangan suami memiliki pandangan wanita lain gitu ya, misalnya naudzubillah min dzalik ya. Tapi yang namanya pernikahan itu kita harus sabar gitu ya, gitu. Kan pernikahan itu kan ibadah yang paling panjang gitu ya. Maka sabarnya harus panjang gitu ya. Dan ciri-ciri orang yang bersabar itu adalah syukur ya, syukur. Jadi apa namanya? Efek dari sabar itu adalah syukur. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sedang bersama pasangan yang tidak sehat tadi, ya, kita efeknya adalah kita harus banyak bersyukur, ya. Secara fisik, secara fisik memang kelihatannya tidak sehat, ya. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung, ya. Apa itu magnet rezeki? Duduk diam, rezeki datang, ya. Jadi tubuh kita itu ada fisik dan ada jiwa, ya. Secara fisik pasangan kita itu sedang tidak bisa apa-apa, ya. Secara fisik pasangan kita itu sedang tidak, ya, tidak bisa banyak bergerak gitu ya. Tapi secara jiwa, ya, dia sedang bebas bergerak, ya. Dia sedang bebas dari hawa nafsunya sebagai manusia, ya. Justru semoga ya dia sedang dekat dengan Allah, dengan sedang dekat dengan titik keajaiban. Maka sahabat semua, ketika sedang menghadapi pasangan yang tidak sehat, bersyukurlah, tetap berbahagia tanpa syarat, tetap dengan ridho, ya. Karena kunci keajaiban itu adalah ridho. Ya, kalau untuk yang sudah mengenal jurus spiritual magnet rizki, ridho ini ada di plus tiga. Ya, ada di plus tiga. Kita belajar pagi ini ya bagaimana untuk meraih keajaiban, itu kita sedang berada di plus satu gitu ya. Kemudian kita saling mendoakan nih ya. Eh, oh, alhamdulillah ada Pak Iman ya, ada eh, ada Bu Sudarmini, kita saling mendoakan ya. Kita saling mendoakan dengan, oh Budian di Palembang, Alhamdulillah. Bunda Widya juga di Palembang tuh Budian, itu ya. Salam satu sama terhubung. Kita ini menjadi satu kesatuan ya. Apa yang di Magnet Rizki ada namanya jurus kickback ya. Kickback itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya rezeki kita tuh anggap ada di atas ya teman-teman. Ada di atas. Anggap nih teman-teman berarti pengen suami teman-teman sehat lagi, gitu kan? Pengen suami teman-teman eh, diberikan kondisi yang terbaik ya untuk suami dan sahabat semua gitu ya. Untuk pasangan ya, diberikan kondisi terbaik, kesehatan terbaik, keuangan terbaik gitu kan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Iman. Barakallah. Nah, terima kasih ya Pak Iman sudah menyimak di antara waktu-waktunya sedang memuliakan merawat terumbu karang di tempat kerjanya gitu. Nah, kita sebagai pasangan pasti ingin memiliki kondisi yang terbaik ya. Kondisi kesehatan yang terbaik, kondisi keuangan yang terbaik, kondisi psikologis yang terbaik ya gitu. Kemudian kondisi sosial yang terbaik gitu ya. Selalu karena pasangan itu adalah partner kita untuk bertumbuh, teman-teman. Ya, gitu. Jadi Allah menciptakan pernikahan itu adalah untuk memberikan kesempatan kita bertumbuh bersama pasangan kita. Ya.
apapun latar belakangnya. Ya, semoga pasangan kita itu menjadi jodoh kita dunia akhirat, gitu ya, teman-teman. Nah, kadang Allah menguji dengan kondisi yang tidak sehat. Allah juga kadang menguji dengan kondisi keuangan. Allah juga kadang menguji dengan kondisi psikologis, ya. Nah, kalau misalkan ada salah satunya yang kondisinya sedang tidak nyaman tadi, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama itu adalah sadar bahwa ini adalah bungkus permen. Ya. Ibarat jalan raya, ya, bungkus permen dan detoks rezeki itu adalah keniscayaan dalam kehidupan. Ya. Bisa jadi ini adalah detoks rezeki, bisa jadi ini adalah bungkus permen. Kedua-duanya bagus ya teman-teman. Kedua-duanya bagus. Detoks rezeki itu adalah ibaratnya itu adalah Allah sedang membersihkan rezeki kita. Dan kita sebagai insan magnet rezeki paham bahwa rezeki itu tidak hanya harta, rezeki itu tidak hanya kesehatan, ya. Jadi rezeki itu sangat-sangat luas, ya. Tidak hanya struk penghasilan, ya. Tidak. Rezeki itu sangat-sangat luas. Pikiran yang positif, ya, itu adalah rezeki. Kita bisa mengenal ilmu magnet rezeki, itu adalah rezeki yang sesungguhnya, teman-teman. Ya. Kita bisa mempraktekannya, itu adalah rezeki. Ya. Kemudian kita bisa mempraktekkan jurus-jurus MR satu demi satu, itu adalah rezeki, teman-teman. Nah, jadi eh, detoks rezeki itu adalah bisa jadi Allah sedang mengangkat derajat kita dunia akhirat. Ya. Makanya ketika sedang menghadapi kondisi yang tidak sehat, itu kita perlu berbicara la ba'sa tahurun insya Allah. Ya. Pertama, kita perlu meminta dulu kepada Allah hak kita. Apa hak kita? Hak kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah mendapatkan hikmah dari kejadian ini. Ya. Banyak nih teman-teman itu kadang langsung mendoakan, ya. Kita termasuk saya nih kadang-kadang, ya. Langsung mendoakan, ya Allah semoga sehat kembali gitu kan. Padahal sebetulnya kita yakin bahwa apa yang terjadi di hadapan kita itu adalah yang terbaik dari Allah. Ya. Kita tidak tahu everybody, every single person itu sedang menjalankan kurikulum. Kalau saya mengatakannya bukan ujian, bukan cobaan, ya. Udah kurikulum aja. Kita sedang menjalankan kurikulum dari Allah. Masing-masing pribadi, masing-masing diri kita itu sedang menjalankan kurikulum dari Allah. Ya. Ingat cerita Pak Nas yang mengenai suami yang eh ya, Abi gitu kan. Kalau Abi eh, mau misalnya mau macam-macam di luaran sana gitu kan. Itu adalah urusan Abi dengan Allah gitu kan. Ingat ya Abi, neraka jahanam gitu. Itu istri sedang mengingatkan bahwa kita ini masing-masing sedang menjalankan kurikulum, ya. Dalam ilmu magnet Rizki ada namanya jurus nafsi-nafsi, ya. Saya saya kasih spill sedikit-sedikit ya teman-teman, ya gitu. Jadi tapi tolong mendapat mempraktekkan jurus magnet Rizki itu dengan positive thinking dan positive feeling ya teman-teman, ya. Dan positive motivation juga. Dan yang penting itu adalah positive motivation. Apa itu positive motivation? Itu adalah pertama itu dilakukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilakukan karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita memperbaharui niat kita, menjalankan segala sesuatu dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka spiritual meter kita langsung plus 3 tuh, teman-teman. Ya. Walaupun kita belum tahu ilmunya, ya. Walaupun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, gitu. Tapi ketika kita meluruskan niat, apapun meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan langsung naikkan derajat kita menjadi pribadi plus 3. Ya. Nah, keajaiban ada di titik berapa, teman-teman? Ada di titik plus 5 dan plus 6. Ya, itu. Nah, jadi eh, sekali lagi, ketika kita mendapatkan bungkus permen, ya, bungkus permen itu kondisi yang tidak nyaman, ya.
yang dua-duanya detoks rezeki dan bungkus permen ini terkesan tidak nyaman ya untuk kita. Tapi bisa jadi itu adalah nyaman untuk Allah. Bisa jadi itu adalah kondisi yang terbaik dari Allah untuk kita ya. Maka yuk kita sambut dengan ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar gitu. Kenapa Bun? Langsung mempraktekkan itu Bun. Ya, tidak mudah ya teman-teman. Tapi saya merasakan inilah jalan pintas ya. Karena memang magnet rezeki itu seperti jalan tol ya. Jalan tolnya jalan tol yang eksklusif untuk menuju keajaiban. Kita bisa memilih jalan. Mau jalan biasa atau jalan tol. Kalau kalau mau memilih jalan tol, ya kita harus mau bayar. Konsekuensinya kita harus mau bayar jalan tol tersebut gitu ya. Bayarnya dengan apa? Dengan menurunkan garis kebenaran, teman-teman. Itu Allahu Akbar ya. Dengan menurunkan garis kebenaran ya. Teman-teman bisa hadir di pertemuan Magnet Rizki, bisa ikut SHMR, THMR, atau camp offline, atau camp online Magnet Rizki. Itu teman-teman tuh nggak bayar loh, gratis. Karena uangnya itu Allah yang ngasih. Bukan uang kita, bukan uang teman-teman. Itu rezeki dari Allah. Tapi yang perlu teman-teman bayar itu apa? Mau menurunkan garis kebenaran. Itu. Karena ilmu ini tidak mudah untuk dipraktekkan, teman-teman. Ya. Banyak yang belum sadar, belum menyadari untuk dirinya, untuk memperbaiki diri, gitu ya. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Umi Amar dari Malaysia. Barakallah. Alhamdulillah. Satu sama terhubung ya. Nanti silakan simak ini ya, Bun, rekamannya supaya mendapatkan utuh ya. Jadi cara membayar keajaiban itu adalah dengan cara menurunkan garis kebenaran, teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau menurunkan garis kebenaran, jadi misalnya kondisi suami yang tidak nyaman, udah kita masuk ya, meluruskan niat, ya Allah, hamba ridho ya Allah. Ya, hamba ridho ya Allah. Kalau teman-teman sedang merasakan sedih atau merasakan tubuh teman-teman, maaf ya, minta istirahat gitu ya. Itu misalnya capek gitu ya. Yang namanya kan mengurus pasangan gitu kan pasti ada apa namanya? Ada energi yang perlu kita siapkan untuk merawat pasangan gitu ya. Atau teman-teman merasakan bosan gitu ya, gitu. Segera turunkan garis kebenaran. Ya, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Oke? Ya, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Bun, gimana caranya Bunda? Gak mudah ini. Mau nangis sambil nangis silahkan. Ya, nanti dalam ilmu NLP, ilmu neuroscience ada namanya eh, splash gitu ya. Ini Kak Widya ya, Bunda Widya masih ingat ya kemarin Pak Iman, Pak Nasrullah itu kan di gelap ya, ada di ruangan gelap ya. Kemudian Pak Nas bercerita tentang diri kita, kita masuk ke apa namanya lorong waktu, kita masuk ke film ya, film kita waktu masih kecil gitu kan, film kita waktu kondisi yang tidak nyaman, kemudian kita hadirkan orang tua kita di situ nangis gitu, nangis itu ya, nangis nangis nangisnya. Nah itu cara kita untuk masuk ke dalam diri kita, ya, dan menurunkan garis kebenaran itu adalah cara yang sama seperti itu. Ya. Ibaratnya kuncinya tadi niat, niat menggapai ridha Allah. Kalau tadi ilmu NLP itu Neuro Language Program ya. Saya belajar NLP juga ya teman-teman ya, gitu. Alhamdulillah ada sertifikatnya 10 hari waktu itu. Lumayan harganya lumayan, tapi kan saya bilang ini Masya Allah ini ilmu yang luar biasa. Jadi saya eh, mau membayar ya. Dan saya yakin saya bayar bukan pakai uang, tapi saya bayar dengan saya mau menurunkan garis
kebenaran ya. Karena waktu itu saya masih jadi auditor ya teman-teman ya. Saya masih curiga. Ini ilmu apa nih? Gitu ya. Ilmu yang menguatkan tauhid kita, menguatkan akidah kita, atau justru sebaliknya. Saya masih pasang karena saya waktu ini ya saya masih pasang what if apa emang apa sih sepenting apa ilmu ini gitu kan waktu itu saya sampai apa namanya trainernya bilang, waduh saya kalau eh, deg-degan ya berarti satu sama terhubung gitu ya, masya Allah. Ya, alhamdulillah Bunda Yesi, barakallah, assalamualaikum, barakallah, ya senang ya. Jadi saya di sini tuh sedang kayak seolah-olah kita tuh sedang melingkar ya, melingkar eh, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menurunkan garis kebenaran itu adalah cara tercepat, cara percaya deh teman-teman. Menurunkan garis kebenaran itu adalah cara tercepat menggapai ridha Allah. Itu. Makanya saya bilang Allah Akbar ini kuncinya di sini, teman-teman. Kalau teman-teman mau dapat keajaiban, kuncinya di sini menurunkan garis kebenaran. Itu. Gimana caranya? Ayo kita praktek. Pegang dada kiri kita. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Bayangkan nafas itu masuk ke otak kita. Lewat, masuk ke ubun-ubun kita ya teman-teman. Ubun-ubun kita. Terus dari ubun-ubun kita menyebar ke otak kanan dan kiri kita. Oke, masuk ke otak depan kita. Ya. Masuk ke otak bawah kita teman-teman. Masuk ke pangkal otak kita. Ya, bayangkan di situ ada pangkal otak. Ya, seperti pangkal otak itu seperti batang otak ya. Batang otak, dari batang otak itu masuk ke sumsum tulang belakang kita. Masuk ke leher kita dari belakang ya teman-teman. Masuk ke leher kita dari belakang. Kemudian masuk, terus masuk ke sumsum tulang belakang kita. Di situ ada pusat pembuatan sel darah merah. Allahu Akbar. Kita bisa lihat di situ. Disitulah sumber kesehatan kita. Kalau kita mau sehat, ya, lancarkan peredaran darah kita. Disitulah ada sumsum tulang belakang. Oke, masuk lagi ke dalam bawah teman-teman ya. Masuk ke ini. Sambil mengucapkan, ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Saya siap belajar. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Saya siap belajar. Kalau teman-teman mau nangis, nangislah. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Saya siap belajar. Masuk ya, masuk ke tulang ekor teman-teman. Masuk. Oke, naik lagi ya. Di situ ada Farji juga masuk ya. Dari sumsum tulang belakang itu menyebar ke jantung kita, menyebar ke paru-paru kita, menyebar ke peredaran darah kita, menyebar ke telinga kita, menyebar ke mata kita, menyebar ke mulut kita. Barangkali ada kata-kata kita yang tidak tepat, ya Allah. Ampuni saya. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Ya Allah. Saya siap belajar. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, saya siap belajar, ya Allah. Kalau teman-teman sudah nyaman dengan kata-kata itu, ganti kata-kata itu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dengan fokus, tadi tetap fokus ya, masuk ke melalui jantung, masuk ke otak kita, ubun-ubun kita ya, masuk ke sel-sel darah merah kita, masuk ke pangkal otak kita, masuk ke otak kiri kanan kita, masuk ke otak bawah kita, masuk ke otak depan kita, masuk ke otak atas kita, masuk ke pangkal otak kita, masuk ke sumsum tulang belakang kita, masuk ke jantung kita. Di situ peredaran darah kita terus diperbaiki. Ya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tarik nafas. Keluarkan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung. Dengan pola yang seperti tadi ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kemudian kita masuk ke zikir magnet rizki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bayangkan suami kita sehat kembali teman-teman.
Bayangkan uang kita banyak kembali. Ada miliaran. Bayangkan kita memiliki 100 dinar, teman-teman. Kita sedang dekat dengan Allah, teman-teman. Apapun impian teman-teman, celing, celing jadi. Bayangkan teman-teman bersama suami sedang umroh. Keduanya dalam keadaan sehat. Ya Allah. La ilaha illallah. Masuk ke otak kita, teman-teman. Dari jantung ini masuk ke otak kita, teman. Masuk. Masuk ke ubun-ubun kita. Masuk ke pangkal otak kita. Masuk ke otak kanan kiri kita, ya Allah. Masuk ke otak bawah kita. La ilaha illallah. Masukkan asma la ilaha illallah ke dalam sel-sel tubuh kita, teman-teman. Masukkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk. Masuk ke otak kita, ya Allah. Masuk. Masuk ke otak kita. Masuk. Bayangkan otak kita bertambah cabangnya, teman. Bayangkan otak kita bertambah cabangnya, teman-teman. Bayangkan otak suami juga bertambah cabangnya, teman-teman. Bayangkan, bayangkan. Bayangkan otak kita seperti listrik yang menyala kembali. Bayangkan otak kita yang tadinya gelap sekarang terang. Sehatkan kami, ya Allah. Masuk ke dalam sel darah merah kita, masuk ke sumsum tulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya salah, ampuni saya siap belajar, ya Allah. La ilaha illallah. Saya salah, ampuni saya siap belajar, ya Allah. Perbaiki sel-sel di dalam tubuh saya, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Sehatkan suami saya. Sehatkan seluruh pasangan yang ada di sini, ya Allah. Sehatkan semuanya, ya Allah. Sehatkan fisiknya, sehatkan keuangan, sehatkan psikologisnya, ya Allah. Sehatkan jiwa raganya, ya Allah. Sehatkan jiwa raganya, ya Allah. Saya siap menjadi jalan keajaiban, ya Allah. Beri energi yang luar biasa untuk saya, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin. Nah, terus teman-teman nanti praktekkan terus ya. Tadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin. Praktekkan itu terus, teman-teman. Niatkan 1000 kali. Ya, transfer energi tersebut ke pasangan teman-teman ya. Entah pasangan yang sedang tidak sehat secara fisik atau pasangan yang sedang tidak sehat secara psikologis, atau pasangan yang sedang tidak sehat secara ekonomi, atau pasangan yang tidak sehat secara apapun gitu ya. Jadi kita harus menjadi partner yang bisa menyebarkan energi ajaib ini. Karena kita adalah satu-satunya partner yang diridhoi oleh Allah. Kita adalah pasangan halal dia. Dan Allah ridho. Allah ridho. Maka ya, Pak Nasrullah mengatakan bahwa keajaiban kita itu ada di triangle miracle. Ada di keluarga kita, ada di orang tua kita, ada di pasangan kita, ada di anak-anak kita. Maka seandainya mungkin pasangan kita pernah melakukan sesuatu hal yang menurut kita tidak baik, maka maafkanlah. Katakan saya ridho. Saya ridho terhadap pasangan saya, ya Allah. Sembuhkan dia, ya Allah. Itu ya teman-teman. Dan minta juga ridho kepada pasangan. Jadi sampaikan ya, walaupun pasangan teman-teman sedang tidak sehat ya, entah kondisi sedang stroke gitu ya misalnya, sedang tidak bisa bergerak, sampaikan ini, sampaikan. Kalau alhamdulillah kalau
Kalau bisa ajak tadi berzikir la ilaha illallah gitu ya. Karena kalau orang yang sedang tidak sehat itu kondisi jiwanya itu sedang dekat dengan Allah, teman-teman. Yakin. Orang yang tidak sehat itu kondisi jiwanya sedang sangat dekat dengan Allah. Beda dengan kita ya. Pandangan kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana ya. Sedangkan orang yang tidak sehat sedang di situ saja ya. Bisa jadi dia lebih mulia dibanding kita ya. Maka maafkanlah. Pertama, kita harus merilis dulu energi yang tidak baik yang ada di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, menurunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah. Udah saya siap belajar. Gitu ya. Mungkin ada di pikiran kita yang masih teringat tuh. Kondisi yang, saya pernah gemes sama saya pasangan saya ini ya. Gitu. Rasain lu. Gitu misalnya ya gitu. Islam tidak mengenal karma. Ya, kita tidak mengenal karma. Kita Islam itu adalah agama yang paling logis ya, agama yang sesuai ya karena ilmu pengetahuan itu adalah semua itu tidak ada ilmu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam tidak mengenal karma, tapi Islam mengenal energi ya. Bisa jadi kondisi suami yang tidak baik itu ada energi tidak baik yang kita sampaikan ke dia. Jangan teman-teman ya, lepaskan, lepaskan. Jadi kita harus membersihkan diri kita ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu adalah latihan. Latihan untuk selanjutnya kita akan menginstal astagfirullahaladzim ke dalam diri kita. Dan istighfar itu adalah untuk menginstal apa? Untuk menginstal kalimat La ilaha illallah. Karena janji Allah, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, dakhalal jannah. Allah akan memberikan dia surga. Surga dunia dan akhirat. Kalau surga akhirat Allah bisa, apalagi surga dunia. Makanya celing, 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 ajaib teman-teman. Ajaib. Atau teman-teman yang sedang tidak sehat gitu ya, gitu. Bisa jadi pasangannya yang tidak pasangannya sehat, tapi teman-teman yang tidak sehat ya. Eh, karena ada salah satu binaan saya juga ya yang sedang tidak sehat. Kondisinya sedang bleeding, pendarahan gitu ya, gitu. Maka semoga beliau juga menyimak, nanti saya akan share ini ya. Maka ayo turunkan garis kebenaran. Jangan menyimpan emosi ya. Jangan menyimpan emosi. Otak kita itu ada namanya otak atas ya dan otak bawah. Ada namanya amigdala. Amigdala itu adalah otak bagian bawah ya, agak ke tengah. Yang menangkap segala sesuatu pakai emosi gitu. Dan memang otak kita itu paling cepat merespon emosi gitu ya, lebih cepat merespon emosi. Dan sumber ketidaksehatan itu juga rata-rata di situ, teman-teman. Sumber ketidakbaikan itu ada rata-rata di emosi, ya. Emosi yang tidak keluar, emosi yang disimpan di otak buat apa? Gak usah keluarkan. Maka mengeluarkannya dengan apa? Dengan kita mengajak bekerja sama diri kita sendiri. Karena kita di dunia ini, sahabat yang terbaik itu adalah diri kita, teman-teman. Ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata bipolar atau ada yang pernah ke psikiater gitu ya. Eh, akhirnya minum obat karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, melalui menurunkan garis kebenaran inilah kita bisa merangkul diri kita, teman-teman. Gitu ya. Kita bisa merangkul diri kita. Mungkin kita tadi awalnya kita menangis. Kita menangis itu bukan karena kita sakit hati, bukan. Ya, mungkin teman-teman kita menangis itu bukan karena kita lemah, bukan. Bukan. Tapi kita menangis itu kita sedang terus menerima kurikulum dari Allah. Ya. Ya. Ingat ya teman-teman, di Amazing Quantum tidak ada ujian, tidak ada musibah, tidak ada cobaan. Yang ada adalah kurikulum dari Allah. Semua yang kita terima, semua yang kita hadapi itu adalah kurikulum dari Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa memperbaiki diri kita.
Memperbaikinya seperti apa, Bun? Tadi, menurunkan garis kebenaran. Kita yang tahu. Kapan kita bisa menurunkan garis kebenaran? Ketika kita menemukan ketidaknyamanan. Entah ketidaknyamanan di pikiran kita, ya, entah ketidaknyamanan di hati kita, ya, atau ketidaknyamanan di lisan kita, atau ketidaknyamanan di perbuatan kita, atau ketidaknyamanan ketika kita merasa terdolimi, gitu ya. Ketika kita merasa, ya kok dia begitu ya ke saya, gitu ya. Kita merasa kecewa. Maka, ayo kita rangkul diri kita bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, kita turunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Gitu ya. Nah, termasuk kondisi sahabat kita ini, sahabat dunia akhirat ini, ya, pasangan kita yang sedang tidak sehat, ya, kita harus masuk ke energi plus 6, energi plus 7 malah kalau bisa. Ya, gitu. Dan saya yakin pasangan yang sedang tidak sehat itu kalau diajak menuju energi plus 6 itu dia akan setuju gitu loh teman-teman ya. Jadi energi plus 6 itu adalah energi pengabdian, energi penuh cinta. Ya. Dan kita harus minimal, kita tadi plus 3. Kita menjadi pribadi yang ridho dengan takdir Allah. Gitu. Makanya kita juga ajak pasangan kita untuk ridho. Ya, pasangan kita diajak ngobrol. Ayah, suamiku, sayangku, ridho kan dengan kondisi ini? Ridho ya? Saya juga ridho. Umi juga ridho. Eh, apa namanya? Ibu juga ridho ya dengan kondisi seperti ini ya. Insya Allah selanjutnya ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita dunia akhirat ya. Allah ampuni dosa saya, Allah ampuni juga dosa Abi ya. Allah ampuni dosa kita semua di hadapan Allah ya Bi ya. Gitu. Aduh, tidak ada nikmat selain kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, gitu. Sehat itu adalah hadiah gitu. Tapi diampuni dosa kita itu adalah hikmah yang harus kita ambil pertama kali. Gitu ya. Katakan pada suami kita, yuk ayah, saatnya kita minta maaf kepada Allah. Mungkin dulu ingat nggak? Kemudian mulai dihitung-hitung tuh ya, dihitung-hitung. Ada nggak apa namanya eh apa sholat yang belum tepat waktu gitu ya, gitu, atau puasa gitu ya, ditulis-tulis gitu ya teman-teman gitu. Nah jadi kita bersama suami itu ibaratnya kita saling berpegangan tangan, berangkulan teman-teman. Ya, walaupun secara fisik nggak bisa. Suami saya sedang tidak bisa bergerak, Bun, gitu ya. Eh, aduh, saya nggak mau ngomong stroke sebetulnya ya, gitu. Tapi itu ada, makanya tadi saya bilang, la ilaha illallah, stroke itu kan ada yang sedang tidak perlu diperbaiki di otak kita ya teman-teman, gitu ya. Nah itu bisa. Masuk, ajak suami kita mempraktekkan ini ya. Nanti teman-teman silakan disimak lagi ya. Nanti rekamannya disimak lagi, kemudian dicatat ya, langkah demi langkahnya. Ya, setelah kita nanti saling ridho ya, suami dan istri itu saling ridho ya Allah. Aku mencintaimu karena Allah, Bi. Abi, aku mencintaimu karena Allah, Abi. Abi adalah jalan surga saya. Abi, aku mencintaimu karena Allah, Abi. Itu katakan, katakan bahwa teman-teman mencintai pasangan teman-teman. Begitu juga ketika kondisi teman-teman suami ya, misalnya yang tadi misalkan ada konflik dengan suami, katakan selama ini kita tidak pernah meng, apa ibaratnya mengklarifikasi gitu loh kepada pasangan kita, aku mencintai karena Allah. Kembalilah kepadaku karena Allah, Abi. Gitu ya. Mungkin sedang ada konflik dengan pasangannya. Itu juga pasangan suami kepada istri.
aku mencintaimu karena Allah. Bayangkan dulu kita menikah, berikrar, berikrar, kemudian apa namanya ijab kabul di hadapan Allah dengan hati yang berbunga-bunga. Di hadapan kita adalah orang yang kita dambakan, pasangan yang sangat kita dambakan. Kembalilah ke titik itu teman-teman. Kembalilah ketika teman-teman saat itu muda. Suami teman-teman sedang ganteng-gantengnya, terus teman-teman sahabat juga semua sedang cantik-cantiknya. Kembalilah kepada posisi itu teman-teman. Kembali kepada usia itu. Kembali. Apapun kondisi rumah tangga saat ini, ya kembalilah. Istighfar. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar ya Allah. Dan saya siap belajar itu siapa partner belajar kita? Ya pasangan kita teman-teman. Pasangan kita adalah partner belajar kita. Pasangan kita adalah partner bertumbuh kita. Ya, walaupun kondisi nyatanya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita harus bertumbuh. Dan mulailah bertumbuh dalam dunia kuantum. Perbaiki pikiran kita. Walaupun kondisinya pasangan kita sedang nggak pulang ke rumah. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Gitu ya. Itu tapi itu nanti jadi saya eh, sekalian gitu ya. Misalnya ada kondisi seperti itu. Jadi sama aja teman-teman ya, sama aja. Intinya pasangan kita adalah pintu kunci menuju surga. Ya namanya kunci itu ya diawet-awet, disayang-sayang gitu kan ya gitu. Transaksi kita hanya Allah saja. Nanti Allah yang akan memperbaiki semuanya gitu ya. Dan kita gunakan kesempatan ini mumpung masih ada umur ya. Mumpung kita masih hidup di dunia. Artinya kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk apa? Untuk membuka perisai rezeki kita. Kita masih diberikan hidup di dunia. Artinya Allah masih memberikan kita untuk memperbaiki LOP kita. Memperbaiki impian kita. Memperbaiki pikiran kita. Memperbaiki perasaan kita. Cuma kadang untuk menuju itu kita ini kita ini kurang apa ya, kurang masih terhalang oleh perisai rezeki teman-teman. Itu ya. Akui saja ada perisai rezeki di dalam diri kita. Akui, ya. Karena nanti Allah yang akan menolong kita. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Ibaratnya ketika kita menemukan perisai rezeki kita, itu seperti kita menemukan berlian gitu loh. Wah, ini nih yang harus kita perbaiki gitu kan. Energi kita yang tadinya energi bubur, wah, ini kayak di film apa ya? Di Hollywood yang terakhir itu yang menemukan berlian terus taruh di dada kita berliannya. Bayangkan ya teman-teman, teman-teman menemukan berliannya taruh di dada teman-teman. Wih, terus tutup dengan Al-Fatihah, tutup dengan istighfar, tutup jaga berlian ini nggak boleh keluar, gitu ya. Dengan ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar, gitu ya. Nanti teman-teman praktek yang seperti tadi berkali-kali, ya, gitu. Karena tadi ya kita dibutuhkan untuk transfer energi kepada suami. Jangan biarkan pasangan kita berjuang sendiri. Jangan, ya. Jangan disangka obatnya stroke itu adalah minum obat. Bukan. Obatnya penyakit itu adalah asyifa, itu adalah pernafasan. Makanya tadi saya pernafasan ya, perbaiki pernafasan kita, terus masukkan install ya. Tadi menurunkan garis kebenaran, nah itu adalah pintu menuju istighfar. Ya. Istighfar itu adalah pintu menuju kita menginstal kalimat la ilaha illallah ke dalam seluruh sel tubuh kita. Ya. Dan itu pernafasan itu tidak hanya pertukaran oksigen, tidak. Pernafasan itu adalah proses memperbaiki diri kita.
Gitu teman-teman. Ya dahsyat ya. Makanya kunci untuk memperbaiki kita bisa sembuh melalui pernafasan tadi itu adalah menurunkan garis kebenaran. Jadi menurunkan garis kebenaran ini adalah Masya Allah. Ini sumber gerbang menuju keajaiban. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah bisa jadi detox rezeki, bisa jadi bungkus permen. Dua-duanya sama-sama baik ya. Tadi kalau bisa jadi detox rezeki itu adalah lebih dalam. Makanya kalau bungkus permen kan itu kan kita semakin menguatkan impian kita gitu ya. Kita menguatkan impian kita, ya Allah, 100 dinar, celing-celing ya Allah gitu kan. Gitu. Atau suami sehat lagi, justru ini adalah eh, cara kita bisa umroh bareng lagi gitu kan. Kuatkan impian kita gitu. Nah, tapi kalau detox rezeki itu justru lebih dalam. Dibuka dengan menurunkan garis kebenaran, dibuka dengan menemukan perisai rezeki. Coba tulis ya, tulis. Kita ini adalah manusia. Kita itu hidup di lorong waktu ya. Kita itu hidup saat ini yang berasal siapa diri kita? Diri kita itu berasal dari masa lalu dan akan menuju masa depan. Siapa diri kita itu adalah masa depan kita. Jadi cara memperbaikinya adalah perbaiki masa lalu dengan cara apa? Dengan cara sholat taubat, gitu ya. Masuk ke gua keajaiban, istighfar, terus ya. Nanti teman-teman akan merasakan nikmat gitu. Makanya magnet rezeki itu kan turunannya adalah apa tadi? Kalau dari untuk Rasulullah, para nabi itu mukjizat ya. Untuk orang waliullah itu karomah. Untuk kita maunah. Kita ini bukan waliullah ya. Tapi ya semoga kita adalah bagian dari waliullah gitu ya. Maunah. Dan maunah itu bisa dipelajari teman-teman. Ya. Dengan cara seperti ini. Ya. Dengan cara kita tadi menurunkan garis kebenaran ya. Gitu. Selamat menikmati ya. Sampai nanti teman-teman bisa merasakan hati teman-teman berbunga-bunga kepada suami. Rasakan cinta teman-teman itu nyampe ke suami. Dan itu ketika cinta teman-teman, energi cinta teman-teman nyampe ke pasangan, itu dia akan bisa menangkapnya. Karena orang yang tidak sehat itu energinya lembut ya. Dia bisa merasakan, oh ini istri saya ini ikhlas gak sih? Istri saya ini ridho gak sih dengan kondisi saya? Dia bisa merasakan teman-teman ya. Maka kuatkan energi cinta teman-teman, sampaikan itu kepada suami. Sampaikan juga dengan kata-kata, ana uhibbukum fillah ya Allah. Demi Allah, saya mencintaimu karena Allah. Demi Allah, kita adalah partner sesurga dunia dan akhirat. Demi Allah, kita adalah partner bertumbuh. Demi Allah, Abi bisa sehat lagi. Ayo Abi, ya kita bisa bareng-bareng sehat, Bi. Gitu. Kemudian masukkan ya, tadi Abi eh, teman-teman menurunkan garis kebenaran. Ya, pasangan juga diajak untuk menurunkan garis kebenaran. Ayo Abi, ada nggak Abi orang-orang yang pernah menyakiti Abi? Tulis ya Abi ya. Kita salat taubat bareng-bareng ya Abi. Gitu. Ya. Abi, ada nggak orang-orang yang pernah kita hutang piutang nih Bi, tersangkut itu ya? Mungkin eh, ada hutang kita di orang, atau orang yang kita belum melunasi hutang orang gitu ya, kita minta maaf gitu ya ke orang tersebut, terus kita sholat taubat Bi, gitu ya. Terus mungkin nggak dulu pernah ada orang yang pernah menyakiti kita atau kita pernah menyakiti orang lain, sholat taubat itu ditulis ya teman-teman. Makanya magnet rezeki itu dipraktekkan gitu ya. Ilmu ini adalah ilmu praktek. Kita sholat taubat walaupun nggak bisa bangun, walaupun sambil duduk ya, insya Allah diterima tuh ya. Dan kalau waktunya nggak banyak, boleh sholat taubat itu digabung dengan sholat duha gitu ya, gitu. Niat kalau sambil menguatkan LOP ya. Jadi bagi saya menggabungkan sholat taubat dan sholat duha itu seperti seperti kita terbang menggunakan khauf dan roja gitu ya. Kita seperti memiliki sayap khauf dan roja.
Khauf itu adalah harapan yang sangat besar kepada Allah, ya. Dan bukan, roja itu adalah harapan yang sangat besar kepada Allah, dan khauf itu adalah rasa bergantung sama Allah. Ya. Jadi khauf itu adalah takut kepada Allah, tapi pada saat yang sama kita merasa nggak ada tempat bergantung kepadamu ya Allah, gitu ya. Beda dengan kita takut kalau kita takut kepada manusia, takut kepada makhluk, takutnya kita ngumpet gitu ya. Tapi kalau takut kepada Allah, khauf kepada Allah itu adalah takut tapi malah pengen mendekat gitu loh. Takut tapi malah bergelayutan. Karena nggak ada tempat lain selain Allah gitu. Takut tapi malah semakin ketergantungan gitu. Takut tapi malah edik gitu ya. Dan dua sayap itu yang harus kita pelihara terus-terus menerus ya, antara khauf dan roja gitu ya. Terus nanti sholat tobat, terus yuk doakan anak-anak kita. Ini kesempatan. Abi, Abi, saya yakin nih doa Abi itu terkabul sama Allah. Yuk doain anak-anak kita, Bi, gitu. Abi ada nggak impian untuk anak-anak kita, gitu? Doakan, gitu ya teman-teman. Ya, kemudian tadi yang penting itu adalah energi cinta tadi, ya. Yakin. Nah, kemudian nanti pelan-pelan setel lagi ya YouTube ini, praktekkan tadi jurus kebenaran, menurunkan garis kebenaran tadi ya. Pegang ini ya, pegang dada kirinya karena ini adalah pusat. Pusat nanti masuk ke otak dulu, kemudian menyebar ke sumsum tulang belakang, ke jantung, paru-paru, kemudian ke seluruh tubuh gitu ya. Alhamdulillah, yang penting bisa dipraktekkan ya. eh yang penting teman-teman yakin bahwa keajaiban itu pasti terjadi. Gitu. Selamat menikmati hidangan kurikulum dari Allah, gitu ya. Tidak ada ujian, tidak ada cobaan, ya. Ujian itu adalah ya praktek dari Allah. Tapi intinya kita perlu terus memperbaiki kurikulum kehidupan kita. Alhamdulillah, begitu saja ya teman-teman ya. Udah jam 10:30. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ya. Bu Dian Palembang, Pak Iman, Bu Mila, Bu Nur Laila, Bunda Reni di Subang, kemudian Bunda Sudarmini, Bunda Umi Amar, Malaysia, Bunda Widya. Alhamdulillah, barakallah. Yang penting dipraktekkan ya. Coba ya, kita setel lagi. Saya mohon maaf ya kalau ada yang tidak tepat. Di antara reruntuhan, ku pungut sisa-sisa mimpi, luka-luka yang dulu menyakitkan, Makasih Pak Iman. kini bersinar jadi cahaya dalam diri. Syukur ku temukan, bukan saat awan putih mengembang, tapi di tengah hujan deras yang mencuci. Teman-teman, yuk kita ini ya tutup dengan istighfar, kemudian kita tutup dengan La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Mengguratkan kisah keberanian, menemukan makna di balik pilu. Kini aku bersyukur, bukan untuk luka yang hilang, tapi untuk cahaya yang lahir dari setiap luka yang ku peluk dengan tulus. Dalam syukur ku sembunyikan kekuatan menanti fajar baru, ketika luka tak lagi memudar, tapi berkilau lebih terang, seperti aku yang tak